Assalamualaikum dulur, berjumpa lagi ya di channel kita, channel Petani Muda. Ya dulur, aku mau ngucapin terima kasih bagi sedulur yang sudah subscribe. Bagi yang belum subscribe, aku minta tolong di subscribe. Salam petani muda, salam petani milenial. Ya dulur, tak usah banyak basa-basi dan tak usah banyak cincong ya. Langsung saja kita masuk dalam pembahasan. Pembahasan kita kali ini itu tentang apa? Ya, pembahasan kali ini adalah tentang penyepraian ya, atau durasi spray yang baik untuk tanaman itu gimana. Karena apa? Karena untuk durasi spray ini itu biasanya petani itu masih kurang paham gitu ya, gimana cara memaksimalkan dari proses penyepraiannya itu sendiri. Nah, namanya menyepray atau penyepraian itu tentunya penggunaannya adalah penggunaan pupuk cair ataupun pestisida ya, dimana ini dalam pengaplikasiannya itu alangkah baiknya itu dilakukan secara rutin. Agar apa? Agar nutrisinya itu tercukupi dan hama atau penyakit bisa terkendali dengan amat sangat baik. Nah, dan ini aku sudah menyiapkannya lur ya, contohnya itu sudah aku siapkan. Untuk penyepraian, karena kita dari awal itu menerapkan sistem penyepraian agar tanamannya itu bisa mendapatkan nutrisi secara maksimal dan secara instan. Tentunya penyepraian pertama adalah penyepraian menggunakan nutrisi lur ya. Untuk nutrisinya kita menggunakan ini, yaitu adalah asam amino super. Dimana untuk pupuk asam amino super ini berperan penting dari proses pertumbuhan, juga perbanyakan anakan, dan juga bisa membantu proses pertumbuhan yang masih kecil-kecil ya, atau mengandung GPT gitu. Dan juga bisa nanti mengatasi dari semas-seman dan juga bisa memperkuat dari sel-sel yang ada di daun ya, yang mengakibatkan nanti akibatnya adalah daunnya atau batangnya sedikit lebih keras gitu lur ya. Kerasnya tapi tidak keras kaku, tapi kerasnya itu masih ada lenturnya gitu ya, tapi lebih tebal gitu. Kalau untuk penyepraian ini itu alangkah baiknya diaplikasikan mulai dari 2 HST, terus 9 HST, terus nanti 16 HST, dan terus baginya sampai panen ya, kisaran 7 maksimal 10 hari sekali harus diaplikasikan. Agar apa? Agar nutrisi kebutuhan tanaman itu tercukupi dengan baik. Terus yang kedua adalah penyepraian menggunakan pestisida. Penyepraian menggunakan pestisida ini itu kita harus memperhitungkannya dengan baik lur ya. Itu kita bisa menerapkan cara pencegahan. Contohnya untuk awal tanam atau kisaran usia minimal 10 HST itu kita mengamati itu di lahan itu ada serangan apa. Biasanya untuk awal-awal tanam itu tanamannya itu sering terserang hama ulat penggulung, atau daunnya pada menggulung terus putih-putih gitu lur ya. Terus ada serangan dari hama kecil-kecil seperti wereng atau lain sebagainya gitu ya, yang kecil-kecil tapi masih intensitasnya masih rendah. Terus nanti juga ada serangan sundep gitu loh ya kalau dari awal itu toh. Terus untuk penanganannya atau untuk pengendaliannya kita bisa menggunakan apa? Bisa menggunakan ini Bananctea Cepat yang merek dagangnya ini, bisa menggunakan ini loh ya. Bisa Sewan atau merek dagang yang lain, juga bisa menggunakan Bespidor dan lain sebagainya gitu ya. Ini bisa diaplikasikan mulai dari usia 10 HST, terus nanti diaplikasikan lagi di usia 20 HST, dan bisa diaplikasikan lagi di usia kisaran 30 HST. Setelah 30 HST sudah tidak menggunakan ini lagi loh ya. Terus kita juga harus memperhatikan ulat penggerek batang ya, atau pengendalian dari hama sundep. Itu menggunakan apa? Ya, kita menggunakan langsung ini lur. Ini hitungannya bagus ini ya. Kita menggunakan ini Incipio. Juga bisa menggunakan produk lain seperti Prevaton, Saporo, atau Virtaco. Itu bisa, itu harganya emang cukup mahal, tapi kalau untuk pengendalian, kalau kita bisa cegah dan nanti hasilnya itu bagus ya, itu
sumbut lur, atau pas itu ya, nggak apa, kita nggak rugi itu membeli produknya itu loh. Kalau untuk ini, untuk kita menggunakan ini Incipio, sekarang kita menggunakan Incipio ya, itu untuk dosisnya atau pengaplikasiannya itu bisa 2 kali saja, kisaran usia 15 atau 20 HST dan 35 HST atau 40 HST. Kita aplikasikan 2 kali saja lur ya, karena nanti kalau sudah masa bunting dan sudah brol dan apa itu tidak terkena atau tidak ada malennya yang putih, itu berarti menandakan pencegahan kita atau pengendalian dari hama penggerak batang itu berhasil. Terus yang ketiga yaitu adalah penggunaan fungisida. Untuk fungisida sebenarnya kan ada kontak dan ada sistemik lur ya. Kalau yang kontak seperti antrakol atau berbahan aktif propinep ataupun ditan yang berbahan aktif mankoseb atau lain sebagainya ya, masih banyak. Itu biasanya kan digunakan untuk masa vegetatif. Tapi kalau kita pasti menyarankan itu yang murah gitu lur ya. Pasti kita memberikan solusi yang murah, itu menggunakan itu apa. Nah, kalau kita sekarang cuma menggunakan ini lur. Yaitu apa? Yaitu Sorento ini, atau berbahan aktif Diviconazole ya. Enggak harus Sorento lur ya, bisa menggunakan Skor atau Amistartop. Dimana sebenarnya ini untuk bahan aktif Diviconazole itu ditujukan atau digunakan untuk pada saat masa generatif. Tapi kita menggunakan ini langsung lur di masa awal ya, masa vegetatif. Karena apa? Karena kita tidak perlu membeli banyak-banyak fungisida gitu ya, kita membeli satu saja ini karena bisa apa, banyak manfaatnya. Contohnya apa? Contohnya untuk pengendalian jamur dan juga bisa meminimalisir terkena dari bakteri ya, karena untuk bahan aktif Diviconazole itu juga bisa mengendalikan bakteri walaupun tidak bisa 100%. Untuk dosis, untuk awalan itu kisaran 5 mili saja lur per tangki 16 liter ya. Ini dosisnya adalah dosis sangat kecil atau di bawah standar ya. Ini paling ya kisaran setengah dari dosis standar. Karena apa? Karena kan tanamannya kan masih kecil dan agar tidak menghambat dari pertumbuhannya. Untuk pengaplikasiannya itu bisa diaplikasikan pada usia berapa? Untuk pengaplikasiannya bisa dimulai atau dibarengkan pada saat ini lur, pengendalian atau penggunaan ini Incipio ya, atau pengendalian hama dari penggerak batang, berarti ya kisaran usia 15 sampai 20 dan 35 sampai 40 untuk masa vegetatifnya. Kalau untuk masa generatifnya ini nanti dosisnya ditambahin lagi kisaran 10 mili per tangki 16 liter ya. Jadi ini bisa digunakan untuk sampai panen. Yang penting apa? Yang penting memainkan dosisnya gitu lur. Jadi kita petani itu alangkah baiknya itu bisa memainkan dosis yang akan kita berikan pada tanaman agar apa? Agar itu bisa memaksimalkan ya dari obat yang kita beli gitu lur ya. Daripada kita beli terlalu banyak obat ya, nanti modal yang kita butuhkan juga akan sangat banyak gitu ya. Nah, dulur, jadi kita cuma membutuhkan ini lur ya. Kisaran untuk pestisida dan nutrisi cuma membutuhkan ini, asam amino dan pestisidanya ini tadi. Kurang lebihnya itu lur. Kurang lebihnya gitu ya. Tapi nanti kalau di lahan ada hama tambahan ya, kita akan menyesuaikan. Jadi kita nanti juga membutuhkan save dana berapa gitu ya. Nah dulur, ini tadi adalah proses penyepraian pada tanaman dan waktu yang tepatnya ya. Untuk waktunya itu bisa dilakukan sore atau pagi hari, yang penting tidak siang hari gitu lur ya. Nah, aku cukupkan sampai di sini. Bagi sedulur yang belum jelas atau pengen bertanya, tanyakan saja langsung di kolom komentar dan tidak lupa tinggalin like dan subscribe-nya. Salam tani muda, salam tani milenial.